Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri yang akan kita bahas di sini diawali dari bentuk persamaan trigonometri. Bentuk persamaan trigonometri ada 3, yaitu sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Dari bentuk persamaan trigonometri ini, kita akan menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut. Kita awali dari pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Kita mulai dari persamaan pertama. Untuk persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Persamaan sin X sama dengan sin alfa, penyelesaian persamaannya ada 2 rumus, masing-masing dalam bentuk derajat dan radian. Untuk dalam satuan derajat, sin X sama dengan sin alfa, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau rumus keduanya X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat, dengan K di sini adalah bilangan bulat. Kemudian yang kedua, jika dinyatakan dalam satuan radian, sin X sama dengan sin A, X sama dengan A ditambah K kali 2pi, atau rumus keduanya X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah K kali 2pi. Dengan K di sini adalah bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2 untuk 0 derajat lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari 360 derajat. Jadi di sini perhatikan interval batas derajatnya, sudut yang akan ditentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu antara 0 sampai dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita masukkan dalam bentuk persamaannya, di mana sin X sama dengan 1/2, itu sin X sama dengan sin alfa, sin 1/2 itu nilainya adalah sin 30 derajat. Karena nilai dari sin 30 adalah 1/2. Untuk rumus pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Di sini nilai alfanya sudah ditentukan, yaitu 30 derajat dari hasil mensubstitusikan nilai sin sama dengan 1/2. Maka X sama dengan, kita ganti nilai alfanya, yaitu 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, itu nilainya adalah 30 derajat. Di sini nilai 30 derajat itu masih berada di 0 sampai dengan 360 derajat. Maka kita lanjutkan untuk nilai K sama dengan 1. Substitusikan, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 390 derajat. 390 derajat di sini sudah melewati batas antara 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi untuk nilai K dihentikan sampai dengan K sama dengan 1. Selanjutnya kita lanjutkan ke rumus kedua, yaitu X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nilai alfa dimasukkan, yaitu 180 dikurangi 30, ini nilai alfa tadi, ditambah K kali 360 derajat. 180 dikurangi 30 itu hasilnya 150 ditambah K kali 360 derajat. Nilai X inilah yang akan dimasukkan untuk nilai K nantinya. Kita mulai dari K sama dengan 0. Maka X sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat.
Hasilnya adalah 150 derajat. Karena 150 derajat itu masih berada di interval 0 sampai 360 derajat, kita lanjutkan untuk nilai K sama dengan 1. Maka X sama dengan 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, itu nilainya adalah 510 derajat. 510 sudah melewati batas antara 0 sampai 360, maka dihentikan untuk nilai K-nya. Dari sini kita sudah bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya yaitu 30 dan 150 derajat. Mengapa 30 dan 150 derajat? Karena hanya nilai 30 derajat dan 150 derajat yang memenuhi untuk batas 0 sampai dengan 360 derajat. Untuk lebih paham lagi, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2 akar 2 untuk 0 derajat lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari 360 derajat. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita tentukan dulu nilai sin X, masukkan ke persamaan, nilai sin X sama dengan sin alfa derajat. Sin X itu adalah sin 1/2 akar 2. Nilai dari setengah akar 2 itu sama dengan sin 45 derajat. Kita masukkan ke rumus pertama, X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di sini nilai alfanya adalah 45 derajat. Masukkan X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masukkan nilai K sama dengan 0. Maka X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, itu hasilnya adalah 45 derajat. 45 masih berada di antara 0 sampai 360, maka dilanjutkan ke K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Itu sama dengan 405 derajat. 405 derajat sudah melewati batas, maka dihentikan sampai K sama dengan 1. Dilanjutkan ke rumus kedua. Rumus kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Substitusikan nilai alfanya, berarti 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah K kali 360 derajat, maka hasilnya X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan 135 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, maka hasilnya 135 derajat. Kemudian kita lanjutkan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, itu sama dengan 495 derajat. Kita hentikan untuk nilai K karena sudah melewati batas antara 0 sampai 360 derajat. Jadi dari sini bisa kita tentukan himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah 45 derajat dan 135 derajat. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0 untuk batasnya 0 derajat lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 360 derajat. Jadi batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Langkah pertama, seperti biasa, kita masukkan ke dalam bentuk persamaan. Sin X sama dengan sin alfa derajat. Maka sin X-nya tadi diketahui adalah 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Pindah ruas, 2 sin X sama dengan negatif 1. Sin X sama dengan negatif 1/2. Negatif 1/2 ini berada di kuadran ketiga. Maka nilai sin X itu adalah sin 210 derajat. Maka di sini otomatis nilai alfanya adalah 210 derajat. Kita masukkan ke rumus pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Masukkan nilai alfa, maka X sama dengan 210 ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, itu nilainya 210 derajat.
Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, nilainya adalah 570 derajat. Kita hentikan untuk nilai K-nya karena sudah melewati batas. Kita lanjutkan ke rumus kedua. X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan, masukkan nilai alfa, maka 180 derajat dikurangi 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka nilai X di sini adalah negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan nilai K dimulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, maka X di sini sama dengan negatif 30 derajat. Masukkan nilai K, yaitu 0 plus 0 kali 360 derajat, sama dengan negatif 30 derajat. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, sama dengan 330 derajat. Kita hentikan sampai K sama dengan 1, karena jika kita masukkan nilai K sama dengan 2, itu sudah otomatis melewati 360 derajat. Dari sini, kita tarik kesimpulan untuk himpunan penyelesaiannya, yaitu hanya diambil 210 derajat dan 330 derajat. Kita lanjut ke contoh soal keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat X dikurangi 2 sin X dikurangi 3 sama dengan 0 untuk 0 derajat lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, sin kuadrat X dikurangi 2 sin X dikurangi 3 sama dengan 0, kita jadikan dalam bentuk persamaan kuadrat, menjadi sin X kuadrat dikurangi 2 sin X dikurangi 3 sama dengan 0. Seperti biasa, jika dia berbentuk persamaan kuadrat, maka salah satu penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan pemfaktoran. Maka di sini diperoleh sin X min 3 dan sin X plus 1 sama dengan 0. Sin X-nya sama dengan 3 atau sin X-nya sama dengan negatif 1. Karena sin X sama dengan 3 itu tidak memenuhi, maka yang diambil adalah sin X sama dengan negatif 1. Sin X sama dengan negatif 1, nilainya adalah sin X sama dengan 270 derajat. Maka di sini nilai alfanya adalah 270 derajat. Kita masukkan ke rumus pertama. A sama dengan X sama dengan A alfa ditambah K kali 360 derajat. Maka X, masukkan nilai alfa 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita masukkan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 270 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, itu sama dengan 270 derajat. Kemudian kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan 270 ditambah 1 kali 360 derajat, itu sama dengan 630 derajat. 630 sudah melewati dari 360, maka kita lanjutkan ke rumus kedua. X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan, masukkan nilai alfa 200 yaitu 270, maka 180 derajat dikurangi 270 derajat ditambah K kali 360 derajat, itu sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan dimulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 90 ditambah 0 dikali 360 derajat, itu sama dengan negatif 90 derajat. Kemudian kita lanjutkan, masukkan nilai K sama dengan 1. Maka X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 270 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 2 kali 360 derajat, itu sama dengan 630 derajat. 630 derajat sudah melewati dari batas, sehingga tidak dilanjutkan untuk K sama dengan 3 dan seterusnya.
Dari rumus pertama dan rumus kedua, setelah disubstitusikan nilai K-nya, maka disimpulkan untuk himpunan penyelesaiannya adalah 270 derajat saja. Karena hanya 270 derajat yang memenuhi antara batas 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita lanjutkan ke persamaan trigonometri yang kedua, yaitu bentuk cos X sama dengan cos alfa. Persamaan cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaiannya yaitu ada dua seperti sin tadi. Yang pertama, jika dinyatakan dalam satuan derajat, cos X sama dengan cos alfa. Rumusnya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau rumus keduanya X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan K seperti biasa adalah bilangan bulat. Kemudian yang kedua, jika dinyatakan dalam satuan radian, maka cos X sama dengan cos alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi, dengan K adalah bilangan bulat. Contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan 1/2 akar 2 untuk 0 derajat lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari 360 derajat. Sama seperti nilai soal untuk sinus, maka kita tentukan dulu persamaannya. Cos X sama dengan cos alfa, cos X-nya itu sama dengan 1/2 akar 2, maka nilai cos X itu sama dengan cos 45 derajat. Untuk rumus pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Masukkan nilai alfanya, X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai K dimulai dari K sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat itu 45 derajat. Seperti biasa, karena 45 derajat masih masuk dalam 0 sampai 360 derajat, maka kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat itu nilainya 405 derajat. Ini sudah melewati batas, maka dihentikan sampai K sama dengan 1. Kita lanjutkan ke rumus kedua. X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan, karena nilainya negatif, maka negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat itu sama dengan negatif 45 derajat. Kita lanjutkan ke K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat itu 315 derajat. Ini sudah melewati dari 360, maka dihentikan sampai K sama dengan 1. Dari rumus pertama dan rumus kedua, maka dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 315 derajat. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X min 20 derajat sama dengan 1/2 akar 3 untuk 0 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 180 derajat. Nah, kali ini batasnya yaitu antara 0 sampai dengan 180 derajat. Seperti biasa, masukkan dulu ke dalam bentuk persamaannya. Cos X sama dengan cos alfa, maka cos X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3, nilai cos setengah dari akar 3 itu adalah 30 derajat. Maka cos X min 20 derajat itu sama dengan 30 derajat. Masukkan ke rumus pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nilai X-nya adalah X min 20. Ini.
Kemudian sama dengan alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian negatif 20 pindah ruas, jadinya X sama dengan 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai substitusi untuk nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan 50 derajat ditambah 0 kali 360 derajat itu sama dengan 50 derajat. Masih memenuhi. Kita lanjutkan untuk X sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan 50 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, nilainya 410 derajat. Ini sudah melewati dari 180 derajat, maka tidak dilanjutkan untuk K sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan ke rumus kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Nilai X tadi adalah X min 20 derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan negatif 20 pindah ruas, maka menjadi negatif 10 ditambah K kali 360 derajat. Masukkan nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 10 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 10 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 10 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Ini sudah melewati batas, yaitu 350 derajat. Jadi di rumus kedua ini tidak ada yang memenuhi untuk batas 0 sampai dengan 180 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 50 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X sama dengan 1 untuk 0 derajat lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 2pi. Jadi di sini batasnya 0 sampai dengan 2pi. Bentuknya adalah radian. Penyelesaiannya seperti biasa, masukkan dulu ke dalam bentuk persamaan. Maka 2 cos X itu adalah nilai X-nya sama dengan 1. Cos X sama dengan 1/2, maka nilai cos X sama dengan pi per 3. Karena di sini ketentuannya adalah dalam bentuk radian, maka di sini pun akan mengikuti dalam bentuk radian. Nilai setengah itu kita masukkan ke nilai cos, maka dia menjadi cos pi per 3. Kita masukkan ke rumus pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Ini rumusnya berubah menjadi radian. X sama dengan alfanya tadi pi per 3 ditambah K kali 2pi. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan pi per 3 ditambah 0 dikali 2pi sama dengan pi per 3. Ini masih masuk dalam batas 0 sampai dengan 2pi. Kita lanjut ke untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan pi per 3 ditambah 1 dikali 2pi, hasilnya adalah 7pi per 3. Ini sudah melewati batas dari 2pi, maka dihentikan sampai K sama dengan 1. Lanjut ke rumus kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi. Masukkan nilai alfa yaitu negatif pi per 3 ditambah K kali 2pi. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan negatif pi per 3 ditambah 0 dikali 2pi, itu hasilnya adalah negatif pi per 3. Kita coba untuk nilai K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif pi per 3 ditambah 1 dikali 2pi, itu nilainya adalah 5pi per 3. Kita hentikan sampai K sama dengan 1 karena sudah melewati batas dari 0 sampai dengan 2pi. Dari sini kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu pi per 3 dan 5pi per 3. Kita lanjut ke bentuk persamaan ketiga, yaitu persamaan trigonometri bentuk tan X sama dengan tan alfa. Persamaan trigonometri tan X sama dengan tan alfa. Bentuk penyelesaiannya, yang pertama, jika dalam bentuk derajat, tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, di sini perubahan antara sin dengan cos.
Jika sin dan cos dikali dengan 360 derajat, maka untuk tan dikali dengan 180 derajat, dengan K bilangan bulat. Kemudian sudut dalam satuan radiannya, tan X sama dengan tan alfa, X sama dengan alfa ditambah K kali Pi, karena Pi ini adalah 180 derajat, dengan K adalah bilangan bulat. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 1 untuk 0 derajat lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 360 derajat. Seperti biasa, kita masukkan dulu ke dalam bentuk persamaannya. Tan X sama dengan tan alfa, tan X sama dengan 1, maka tan X adalah tan 45 derajat. Di sini nilai alfanya adalah 45 derajat. Kemudian masukkan ke rumus, X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Masukkan nilai alfa, alfa itu sama dengan X 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kemudian baru kita masukkan ke nilai K-nya. Dimulai dari K sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, itu nilainya adalah 45 derajat. 45 derajat masih memenuhi 0 sampai 360 derajat, maka dilanjutkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, nilainya 225 derajat. K sama dengan 1 masih memenuhi, kita lanjut ke K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat, nilainya adalah 405 derajat. Ini sudah tidak memenuhi, maka tidak kita lanjutkan untuk nilai K selanjutnya. Untuk nilai tan, untuk persamaan tan, hanya memiliki satu rumus, maka dari sini sudah terlihat himpunan penyelesaiannya. Ada dua, yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2x min 30 sama dengan 1/3 akar 3 untuk 0 derajat lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari 360 derajat. Masukkan ke persamaannya, maka tan X sama dengan tan alfa. Tan X-nya itu adalah tadi, nilainya adalah tan 2X min 30, itu sama dengan 1/3 akar 3. Tan 2X min 30, nilai 1/3 akar 3 adalah tan 30 derajat. Kemudian masukkan ke rumus, X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Masukkan nilai alfanya, tan 2x min 30 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180. Tan 2x itu sama dengan 60 derajat. Mengapa 60 derajat? Karena nilai 30 ini dipindah ruaskan sehingga menjadi 60 derajat. Ditambah K kali 180 derajat. Tan X itu adalah 60 bagi 2, 30 derajat. 180 dibagi 2 itu 90 derajat. Maka tan X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 90 derajat. Kemudian kita masukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 90 derajat, itu nilainya adalah 30 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 90 derajat, itu 120 derajat, masih memenuhi. Kita lanjutkan K sama dengan 2, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 90 derajat, sama dengan 210 derajat. Tidak kita lanjutkan untuk KK selanjutnya, untuk nilai K selanjutnya, karena jika dimasukkan nilai K sama dengan 3, ini sudah melewati 360 derajat. Sehingga dari sini bisa kita tarik kesimpulan, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 120 derajat. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3.
Tentukan himpunan penyelesaian dari tan 60 derajat dikurangi 2x sama dengan tan 100 derajat dikurangi 4x untuk 0 lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan 180 derajat. Maka penyelesaiannya terlebih dahulu kita masukkan dalam bentuk persamaannya. Tan x sama dengan tan alfa 60 derajat min 2x sama dengan 100 min 4x. 4x min 2x itu sama dengan 100 dikurangi 60 derajat, maka 2x sama dengan 40 derajat. Di sini nilai alfa adalah 40 derajat. X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Tan 2x sama dengan 40 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka tan X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 90 derajat. 20 ini diperoleh dari 40 bagi 2, kemudian 180 dibagi 2 adalah 90 derajat. Sehingga tan X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 90 derajat. Lalu mulai kita substitusikan untuk nilai K-nya. K sama dengan 0, maka X sama dengan 20 derajat ditambah 0 kali 90 derajat sama dengan 20 derajat. Masih memenuhi. Lanjut ke K sama dengan 1. Maka X sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 90 derajat sama dengan 110 derajat. Masih memenuhi sampai 0, dari 0 sampai 180 derajat. Kita lanjut ke K sama dengan 2. Maka X sama dengan 20 derajat ditambah 2 kali 90 derajat, nilainya adalah 200 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Jadi, dari sini kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 110 derajat. Baiklah, sekian penjelasan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.